Jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Di episode kali ini kami kedatangan narasumber yang untuk kesekian kalinya hadir di Bibir Ayu, Bapak Heri Abrianto, Komisioner KPU Kota Semarang, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat datang kembali, Pak. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Selamat berjumpa kembali ya Mbak ya. Yang kedatangan yang pertama ya di tahun 2022 ya Pak. Iya, awal 2022 ya. Yang kemarin-kemarin nggak usah dihitung. Baik Pak, untuk kali ini kita mau membicarakan apa nih Pak? Apa ya, kayaknya yang menarik ini sebentar lagi kita akan mau ada tahapan kayaknya kita akan bicara masalah ini aja, penataan daerah pemilihan ya, dapil ya. Pak. Iya. Dapil itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin banyak smart voters yang belum tahu. Iya. Jadi dapil atau daerah pemilihan itu adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian dari kecamatan yang merupakan satu kesatuan wilayah. Ya, satu kesatuan wilayah berdasarkan jumlah penduduk. Jadi ini berdasarkan jumlah penduduk sebagai dasar untuk penentuan alokasi kursi. Nah, ini alokasi kursi inilah nanti akan dipergunakan untuk pengajuan calon oleh pimpinan partai politik atau untuk penetapan calon terpilih anggota dewan itu nantinya. Kalau di Kota Semarang sendiri ada berapa dapil Pak? Kalau sesuai dengan 2019 ya, jadi dapil itu kita ada 6 dapil. 6 dapil. Ya, dapil 1 itu Semarang Utara, Semarang Timur dan Semarang Tengah. Dapil 2 itu Pedurungan, Genuk dan juga Gayamsari. Dapil 3 itu Candisari Tembalang. Dapil 4 Gajah Mungkur, Banyumanik, Gunung Pati. Dapil 5 Tugu Mijen dan Ngalian, dan dapil 6 Semarang Selatan dan Semarang Barat. Itu mengacu pada 2019. Kalau 2024 itu nanti kita akan ini lagi artinya akan kita coba kaji kembali karena sebenarnya penentuan dapil itu tahapannya termasuk nanti kita harus uji publik juga kepada masyarakat. Jadi bisa jadi mungkin untuk dapil 2024 itu sama seperti 2019, tapi bisa jadi nanti ada perubahan. Nanti tergantung seperti apa nanti prosesnya. Baik Pak, seberapa pentingkah nih Pak sistem penataan dapil dalam pemilihan umum? Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, kenapa dapil itu harus ditata Mbak Ayu? Karena dapil ini merupakan dasar ya, sebagai dasar bagi penentuan ataupun pengajuan calon ya. Kalau diawali dengan pendaftaran partai politik yang sudah terdaftar dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, untuk mengajukan calon-calonnya harus ada tempatnya ya Mbak, semacam wadah. Nah, ini peran daripada dapil itu sendiri yang akan menentukan. Maka itu begitu pentingnya dapil, gitu ya. Berarti penting sekali ya Pak dalam pemilihan umum ya. Itu ya. Baik, untuk smart voter semua mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu dapil, mungkin bisa diikuti atau dilihat di website KPU Kota Semarang, punya informasi mengenai kepemiluan ya Pak di sana ya Pak, di kota-semarang.kpu.go.id maupun di semua sosial media KPU Kota Semarang di Instagram, Facebook, Twitter maupun YouTube. Baik Pak, kembali ke perdapilan nih Pak. Dalam sistem penataan dapil ini apakah ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi? Gitu, jadi sesuai dengan pasal 4 ya, pasal 4 PKPU nomor 16 tahun 2017 tentang daerah pemilihan, itu ada 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam penataan dapil. Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara. Jadi kesetaraan nilai suara. Yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Ketiga, proporsionalitas. Keempat adalah integralitas wilayah. Integralitas wilayah. Kelima, berada dalam satu cakupan wilayah yang sama. 6 adalah kohesivitas. Dan ketujuh, kesinambungan. Itu prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penataan dapil. Baik Pak, adakah batasan atau ketentuan dalam penataan dapil itu Pak? Jadi untuk penataan dapil diatur dalam PKPU nomor 16 tahun 2017. Yang pertama kita bicara pasal 10 ya. Pasal 10 itu disampaikan bahwa alokasi kursi daerah pemilihan anggota DPRD ya kabupaten kota minimal 3
3 kursi setiap per dapil ya, minimal 3, paling banyak adalah 12. Ini pasal 10. Pasal 11-nya dinyatakan di ayat 1-nya ya, sepertinya dinyatakan bahwa cakupan cakupan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota itu adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Itu ya. Itu. Jadi batasan-batasannya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana nih Pak langkah-langkah dalam penetapan dapil ini, Pak? Nah, ini cukup menarik ya. Jadi ada sekitar 7 langkah. Yang pertama kita harus menentukan dulu jumlah kursi anggota dewan. Ya, masing-masing kabupaten wilayah itu. Itu di pasal 191 ya. 191 ayat 2 poin G Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dinyatakan bahwa kabupaten kota yang memiliki jumlah penduduk antara 1 juta sampai maksimal itu 3 juta atau di bawah 3 juta, maka akan alokasi jumlah kursi yang diperoleh adalah atau batas maksimalnya adalah 50 kursi, sebanyak 50 kursi. Ini yang pertama. Kita akan melihat dulu bahwa Kota Semarang dengan jumlah kita bicara dari Kota Semarang ya, Mbak. Ya, dari dasar itu Kota Semarang itu jumlah penduduknya itu 1.653.324 jiwa. Dari hasil kita bicara dari hasil sensus penduduk daftar pemilih dan sensus penduduk terakhir. Jadi karena Kota Semarang itu berada pada posisi antara 1 juta sampai 3 juta, maka Kota Semarang itu alokasi jumlah kursi anggota dewannya itu 50. Nah, kita bicara dari situ dulu. Pertama itu, berikutnya adalah kita menentukan bilangan pembagi penduduk. Setelah kita tahu bilangan pembagi penduduk adalah dengan cara membagi jumlah penduduk wilayah tersebut dengan jumlah alokasi kursi anggota dewan yang ditetapkan. Jadi kalau Kota Semarang tadi 1.653.324 itu kita bagi 50. Nah, hasil pembagiannya itu kurang lebih 33.070,48. Tapi kita bicara di pasal 12-nya ayat 2 itu dinyatakan bahwa apabila hasil pembagian itu mencapai angka pecahan, maka pecahannya dihilangkan. Pecahannya dihilangkan. Ya, itu dihilangkan dulu. Nah, setelah kita kita mencoba mensimulasikan bahwa karena sebetulnya nanti angka ini kita simulasi ya. Kita simulasi dari hasil sensus penduduk 2020 yang semestinya penghitungannya bukan sensus penduduk, Mbak Ayu. Semestinya adalah dari data agregat kependudukan yang nanti akan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan kita mengasumsikan dapilnya masih sama dengan dapil 2019. Nah, dari data ini saya coba lihat data ya, karena terus terang aja ini kalau kita bicara angka-angka data ini memang agak ini ya. Harus valid ya Pak ya? Harus valid, jadi kita harus ini banget. Jadi kalau dari hasil sensus penduduk kemarin, dapil 1 itu jumlah penduduk dapil 1 adalah 238.971. Nah, kalau dapil 1 itu dibagi dengan bilangan pembagi penduduk tadi yang 33.070, maka didapatkan perolehan kursi itu 7 kursi untuk dapil 1 ya. Terus dapil 2 itu 386.732. Kita bagi dengan BPPD tadi diperoleh 11 kursi. Dapil 3 itu 265.136. Dibagi BPPD 8 kursi. Dapil 4 296.331. Dibagi BPPD-nya itu diperoleh 8 kursi ya. Sementara dapil 5 255.455 dibagi BPPD menjadi 7 kursi.
Dan dapil 6 210.409 dibagi BPPD ada 6 kursi. Nah, setelah kita ini jumlah kursi itu, maka kita akan mencoba mengalokasikan sisa jumlah kursi. Karena kalau kita hitung, dapil 1 ada 7 kursi, dapil 2 ada 11, dapil 3 8, dapil 4 8, dapil 5 7, dapil 6 itu 6. Jika kita jumlah itu hanya jumlahnya 47, Mbak Ayu. 47 ya. Padahal alokasi kursi anggota Dewan Kota Semarang itu adalah 50. Ya. Berarti kan kita masih ada sisa 3 ini. Ya. Nah, 3 ini diberikan kemana? Ya. Kan gitu ya Mbak Ayu ya. Siapa yang akan, dapil mana yang akan berhak mendapatkan tambahan? Ya. Nah, ini bagaimana penentuannya? Nah, penentuannya maka kita akan menentukan sisa jumlah kursi pada setiap dapil. Ya, bagaimana caranya? Dengan mengurangkan jumlah penduduk di dapil tersebut dengan perkalian perkalian dari bilangan pembagi penduduk tadi, BPPD dikalikan jumlah alokasi kursi yang diterima wilayah itu. Nah, misalkan tadi kita bicara misalkan dapil 1 ini. Dapil 1 ini jumlahnya itu kan 238.971 ya, itu jumlah penduduknya. Sementara tadi kita ketahui dapil 1 itu mendapatkan alokasi 7 kursi, kan gitu ya. Nah, maka 238.971 ya, itu dikurangi 7 kali 33.070. Nah, itu seperti itu caranya, sehingga diperoleh untuk dapil 1 itu 7.481. Dapil 2 juga demikian. Jadi dapil 2 itu 22.962. Dapil 3 diperoleh 576. Dapil 4 itu diperoleh 31.771. Dapil 5 itu diperoleh 23.962, dapil 6 diperoleh 11.989. Nah, ini kita udah ketemu ini. Ini udah ketemu sisa jumlah penduduknya itu sekian. Ya, sisa jumlah penduduknya sekian. Dari semuanya itu masing-masing dapil baru kita peringkatkan. Pemeringkatan mulai dari jumlah terbesar ke jumlah terkecil, ya dari 6 dapil itu. Nah, sisa terbesar ke sisa terkecil. Ya, sampai sisa terkecil. Nah, maka mulai kita peringkatkan dari hasil tadi kita ketemu ini peringkat pertama itu dapil 4 di mana dia memperoleh 31.771. Sisanya tadi. Ya, sisanya tadi ya. Mendekati terus, BPPD ya, Pak ya. Iya. Terus peringkat kedua adalah 23.962 di dapil 5 dan seterusnya. Nah, kita udah ketemu nih, peringkat 1 dapil mana, peringkat 2 dapil mana, peringkat 3 dapil mana. Nah, sementara tadi kita kekurangan berapa? Kekurangan 3 kursi. Masih ya, 3 kursi kan? Masih 3. Nah, 3 kursi inilah diberikan kepada yang sisa jumlah penduduknya mulai yang terbesar ke terendah. Nah, dari perhitungan tadi kan sehingga peringkat pertama dapil 4. Maka dapil 4 dapat jatah 1 kursi tambahan. Terus peringkat kedua dapil 5. Dapil 5 tambahan 1 kursi. Peringkat ketiga dapil 2. Nah, mereka dapat 1 kursi. Sehingga hasil akhirnya nanti adalah dari dapil 1 itu tidak ada penambahan kan? Iya, nah, karena tidak ada penambahan karena memang tidak masuk peringkat kan? Nah, berarti tadinya 7 tetap 7. Dapil 2 ini yang tadinya 11 ini tambah 1 jadi 12. Masih masuk ya, karena tadi ketentuannya adalah maksimal itu kan 12. Paling kecil 3, paling besar 12. Ini 12 masih masuk ini. Nah, terus berikutnya dapil 3 tidak masuk 3 besar, maka tidak dapat tambahan. Dapil 4 dapat ini, gitu ya. Tadinya 8 menjadi 9. Dapil 5 juga dapat ini, ya. Tadinya 7 kan menjadi 8, dapil 6 tetap 6. Nah, ini, sekarang ini udah ketemu ini. Jadi semuanya akhirnya totalnya 20. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata ini nanti ya Mbak, tadi 12 ya Mbak. Nah,
kalau ternyata setelah dihitung ditambah ternyata dia tidak 12. Lebih dari 12 bagaimana? Nah, inilah maka perlu satu kajian lagi. Perlu dipecah dapilnya karena maksimal 12 kan. Maka harus wilayahnya harus dipecah lagi supaya kesetaraan nilai suara itu masuk. Gitu. Prinsip-prinsip yang tadi ya, Pak. Ya, prinsip-prinsip harus dipahami dulu batasan-batasannya. Jadi beberapa hal itulah yang nantinya sangat menarik sebetulnya untuk penataan dapil. Ya, karena ini artinya para partai politik ini nanti akan bisa mengalokasikan wilayah ini alokasi kursinya berapa ini. Calon-calon saya siapa yang saya ajukan. Itu nanti akan sangat menentukan semuanya ke situ. Baik, menarik sekali ya Smart Voters penghitungan dapil ini seperti kita belajar matematika ya. Iya, ya. Betul, Mbak. Ada penambahan, pengurangan, pembagian gitu. Iya, mungkin bagi Smart Voters sendiri Pak, untuk penataan dapil ini manfaatnya untuk apa, Pak? Iya. Jadi yang pertama dengan kita mengetahui kita mengetahui ini ditata dapilnya seperti wilayah saya nanti jumlah alokasi kursi, misalkan saya berada di kecamatan ini gitu kan ya. Saya berada di kecamatan ini. Berarti nanti wilayah saya itu kebutuhan kursinya sekian. Ya, kebutuhan kursi calon dewanya itu sekian. Dan dengan ada penataan dapil bagi mungkin para pemula ya ataupun nanti anak-anak muda yang baru saja ini akan jadi tahu calon-calon saya itu siapa saja di wilayah saya. Sehingga yang saya pilih itu nanti ada di dapil saya. Gitu ya. Karena kalau kita tidak bagi, kita tidak tata, nanti bisa jadi overlapping. Saya di wilayah ini memilih yang di sana padahal bukan wilayah saya. Kan begitu. Ini sangat bermanfaat sebenarnya. Bagi untuk Smart Voters pentingnya penataan dapil adalah untuk mengenali siapa calon wakilnya ya Pak. Iya, betul. Baik, mungkin dari penataan dapil ini adakah kendala yang dihadapi Pak oleh KPU sendiri? Iya. Artinya bahwa beberapa hal yang menjadi bukan kendala yang menjadi hal yang memang perlu menjadi perhatian juga. Itu misalkan tentang pemecahan wilayah itu ya. Semakin berkembang suatu wilayah, jadi jumlah penduduknya semakin besar, semakin luas wilayahnya, itu maka dari sisi administrasi pemerintahan kan mungkin terjadi satu pemecahan. Ada di beberapa kabupaten kota itu terjadi pemecahan wilayah. Kecamatan ini yang tadinya sangat luas akhirnya dipecah. Karena melebihi tadi ya ketentuan 12 kursi ya Pak mungkin. Iya, artinya dari sisi administrasi dulu, bukan masalah ketentuan 12 kursinya. Tapi dari pemerintahan wilayah setempat dirasa mungkin cakupan wilayah dari pemerintah setempat itu untuk kecamatan ini sangat luas. Seperti misalnya kita bicara Kecamatan Pedurungan. Ini kan paling luas, gede ya. Nah, kebijakan pemerintah daerah itu seandainya ada kebijakan pemerintah daerah bahwa wilayah kecamatan ini akan kita pecah menjadi beberapa kecamatan. Nah, ini mau nggak mau ini akan berpengaruh ya pada penataan dapil. Dapil. Nah, kita harus kaji ulang semuanya dan sebagainya. Tapi kalau seandainya itu tidak ada perkembangan dan jumlah penduduknya artinya masih dalam ring, ya jumlah penduduk kota Semarang itu ya masih ring, masalahnya masih di bawah 3 juta, masih ring ya, jumlah anggota dewanya itu 50 gitu ya. Itu insya Allah masih ya dalam batasan-batasan yang bisa kita ini. Karena ada beberapa yang ternyata yang tadinya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu hanya dapat alokasi kursi 45 gitu kan. 45 kursi ternyata dengan jumlah penduduk yang berkembang bertambah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi di atas 3 juta. Akhirnya menjadi yang tadinya ini menjadi di atas, tadinya di bawah 1 juta gitu ya. Terus dengan alokasi kursi 45 gitu kan. Terus perkembangan waktu 5 tahun berjalan ternyata jumlah penduduknya mencapai di atas 1 juta. Sehingga mau nggak mau kan yang tadinya dukungan alokasi kursi hanya 45 menjadi 50. Nah, ini satu PR lagi ini harus bagaimana ini pemecahannya. Itu
Ya sebenarnya bukan kendala tapi satu hal memang tantangan ya Pak? Tantangan ke depannya gitu ya Pak. Ya, baik Pak Heri, mungkin di akhir episode ini mungkin ada closing statement dari Pak Heri yang ingin disampaikan untuk smart voter semua atau mungkin teman-teman dari partai politik, silahkan. Kepada teman-teman smart voter atau dari partai politik ya, bahwa marilah kita bersama-sama nanti kita cermati bersama-sama karena sebentar lagi kita akan ada pelaksanaan pemilu 2024 di mana di 2022 ini sudah mulai tahapan-tahapan berjalan. Maka marilah untuk penataan dapil ini mari bersama-sama kita cermati, kita ikuti, berikan masukan-masukan kepada KPU. Karena nanti dalam proses penataan dapil ini pun kita akan ada semacam uji publik tanggapan masukan masyarakat terhadap ini. Maka kami berharap berikan masukan kepada kami yang akan menjadikan dasar dalam kami penetapan dapil. Itu. Jadi partisipasi. Kami berharap ada satu partisipasi feedback masyarakat kepada kita untuk nanti proses itu. Itu aja Mbak. Terima kasih Pak Heri terkait dengan partisipasi atau feedback tadi ya Pak ya. Mungkin bisa smart voter sampaikan di semua sosial media KPU Kota Semarang, di Instagram, Facebook, Twitter maupun YouTube. Silakan bisa komen untuk menyampaikan aspirasinya ya Pak ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Semoga sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih Mbak Ayu. Demikian episode kali ini, episode Bibir Ayu kali ini. Jangan lupa tetap saksikan episode-episode Bibir Ayu sebelumnya ataupun rubrik baru di KPU Kota Semarang ya Pak ya. Rubrik Lumpia namanya, Lapak Diskusi Pemilu dan Pemilihan dengan host Pak Heri sendiri. Mungkin salah satunya juga ada di situ ya Pak ya kemarin ya. Iya, sepertinya ada ya. Iya. Ini Lumpia dengan host komisioner KPU Kota Semarang dengan narasumber stakeholder terkait ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Tetap kunjungi website KPU Kota Semarang di kota-semarang.kpu.go.id maupun semua sosial media KPU Kota Semarang di Instagram, Facebook, YouTube maupun Twitter. Tetap jaga kesehatan dan selalu memakai masker. Sampai jumpa. Terima kasih.